Perencanaan pajak yang keempat, kita harus memperhatikan ketika ada pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian atau reimbursement atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat dampaknya dulu ya. Dampaknya apabila kita tidak menunjukkan bukti pembayaran kontrak, maka DPP-nya adalah seluruh total kontrak yang terjadi. Dan pastinya nilainya akan lebih besar. Kita kasih contoh aja langsung ya. Di sini ada PT Sakti. PT Sakti melakukan kontrak kerja dengan PT Iklan. PT Iklan merupakan usaha agen periklanan. Pembuatan dan pemasangan iklan dipesankan dari perusahaan khusus menangani pembuatan dan pemasangan iklan. Namanya PT Cita. Kontrak antara PT Sakti dan PT Iklan adalah senilai 158 juta. Nah, ini kontraknya. Jadi, ini tuh adalah dasar pengenaan pajak apabila kita tidak menunjukkan atau melampirkan pembayaran atas jasa. Kita lihat lebih lanjut. Rinciannya 158 juta itu adalah yang pertama. Jasa pembuatan materi iklan dibuat sendiri oleh PT Iklan sebesar 50 juta. Ini termasuk objek ya. Ini termasuk ke dalam objek. Yang kedua adalah fee agen. Diterima oleh PT Iklan sebesar 8 juta. Nah, ini juga sama termasuk ke dalam objek. Yang ketiga, biaya pembuatan dan pemasangan iklan. Kalau ini yang membuatnya adalah PT Cita. Sehingga nanti PT Iklan itu membayarnya kepada PT Cita sebesar 100 juta. Nah, ini kan dimaklumi, di-reimburse lagi gitu kan ke kita sebagai yang punya proyek. Nah, untuk ini itu tidak termasuk ke dalam objek. Tapi tentu kalau nggak mau yang 100 juta itu bukan objek, ada syaratnya. Kita lihat. Ada dua kemungkinan dari kasus yang sebelumnya itu ya. Kasus yang PT Sakti dan PT Iklan. Yang pertama adalah apabila PT Iklan, nah ini ya, tidak menunjukkan atau tidak melampirkan bukti pembayaran yang 100 juta. 100 juta itu apa? PT Cita atau biaya pembuatan dan pemasangan iklan. Gitu kan? Biaya pembuatan dan pemasangan iklan. Kalau kita tidak bisa menunjukkan, ya kita udah bayar nih 100 juta kepada PT Sakti. Kalau nggak bisa, maka kita harus membayar PPh pasal 23 yang DPP-nya adalah 158 juta. Gitu. Jadi harus ada antara PT Cita dan PT Iklan. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah PT Iklan mampu menunjukkan pembayaran kepada PT Sakti sebesar 100 juta. Kalau seperti itu, berarti yang dikenakan pajak PPh pasal 23 adalah yang nomor satu dan yang kedua. Yang nilainya 50 juta dan yang nilainya 8 juta. Bedanya berapa? 100 juta. Besar sekali ya. Tapi kalau misalkan dihitung, itu 2 juta. Nah ya. Nah, pembayaran atas jasa harus disertai dengan bukti-bukti. Bisa kontrak, daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, dan lain sebagainya. Dan tentu juga ada bukti-bukti terjadinya transaksi seperti faktur,
ya, invoice, berita acara serah terima, dan lain sebagainya. Maka ini merupakan perencanaan pajak juga agar kita melengkapi transaksi yang dilakukan apabila melibatkan pihak yang ketiga. Karena mungkin ketidakmampuan atau hal yang sebagainya. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah melakukan pemisahan apabila transaksi tersebut membeli material. Kenapa? Karena kalau misalkan beli material atau bahan baku, itu nggak dikenakan pajak PPh 23. Yang dikenakan PPh 23 adalah jasanya. Gitu. Misalkan servis AC. Nah, servis AC itu ada komponen misalkan. Komponennya misalkan 2 juta. Kemudian ada jasa. Jasanya 100.000. Maka yang dikenakan pajak itu bukan 2 juta 100. Karena di invoice-nya dibuat seperti itu, maka 2 juta tambah 100.000. Jadi 2 juta 100.000 yang jadi PP. Padahal tidak. Yang dikenakan PPh pasal 23 itu hanya yang 100.000 saja. Bedanya 2 juta loh. Akibat apa? Akibat tidak memisahkan antara pembelian bahan baku atau material dengan jasa. Seperti itu. Berikutnya yang ke-6 adalah untuk PPh final, wajib pajak menghindari supplier yang bertingkat. Nah, ini prinsip bisnis juga ya. Kalau beli barang itu yang dari sumbernya, distributornya. Karena kalau bukan dari distributornya, TPP-nya kan juga lebih besar. Itu otomatis. Berikutnya yang ke-7, apabila ada lawan transaksi kita yang nggak mau dipotong atau dipungut pajaknya, maka kita bisa gross up. Ya. Jadi misalkan dia pengen, ya kalau misalkan saya dapat 1 juta ya udah, nggak ada pajak-pajakan lagi katanya. Ya kita juga harus berstrategi dong. Masa kita yang bayar pajaknya gitu. Makanya kita gross up. Ini rumusnya. DPP, tapi PP-nya dikeluarin dulu ya. Dikali 1 dikurangi, dibagi 1 kurangi tarif pajak. Ya tarif pajaknya kalau misalkan PPh 23, itu kalau nggak 2%, 15%. Gitu kan. Nah ini penggunaannya. Pengen 1,5 miliar. Gitu ya. Nggak ada pajaknya lagi. Maka kita up. Yang asalnya 1,5 miliar bulat jadi 1 miliar 500 juta 530 juta 612.545 gitu. Tapi yang harus dilakukan itu direncanakannya di awal, terlihat pada kontrak. Jadi kontrak itu nilai proyeknya itu harus di up, harus di markup biar si penerima penghasilan dapatnya bulat sesuai dengan yang dia inginkan, yaitu 150 juta dalam kasus ini, dalam contoh ini. Seperti itu ya. Jadi harus dari awal. Jadi jangan sampai antara kontrak dengan invoice itu berbeda. Kalau kontraknya 150 juta bulat, ternyata di invoice-nya 1 miliar 530 juta. Nah, itu akan menjadi masalah. Seperti itu. Kemudian, jadi ini harus saya kasih catatan ya. Pastikan tertuang nilai gross up ya. Pastikan nilai gross up tertulis dalam kontrak. Seperti itu. Berikutnya yang ke
ya. Yang ke-8, untuk dapat menerapkan ketentuan dalam P3B, maka WP harus memiliki COD, Certificate of Resident, apabila terjadi transaksi dengan pihak luar negeri. Nah, ini untuk membuktikan kita warga negara mana. Kalau kita merupakan warga negara Indonesia, maka kita bisa memanfaatkan P3B antara Indonesia dengan misalkan Malaysia. Gitu. Sama halnya dengan lawan transaksi kita. Dia COD-nya mana? Atau COR-nya apa? Certificate of Resident-nya mana? Biar kita tidak dianggap sebagai treaty shopping. Seperti itu. Atau memilih-milih treaty yang menguntungkan bagi kita. Yang kita sudah bahas di pajak internasional. Itu yang ke-8. Yang ke-9, yang terakhir adalah menghindari beban pajak pihak lain dengan memahami seluk-beluk perpajakan internasional. Wajib pajak dapat menghindari beban pajak subjek luar negeri sehingga tidak menjadi beban diri sendiri. Misal, terjadi transaksi peminjaman uang antar debitur dari Indonesia dan kreditur dari Amerika. Dalam perjanjian kredit disebutkan bahwa pajak yang terutang Indonesia menjadi tanggungan pihak debitur. Berdasarkan P3B antara Indonesia dan Amerika, pajak yang dipotong Indonesia dapat dipergunakan sebagai kredit pajak di Amerika. Dengan demikian, isi naskah perjanjian kredit tersebut sebaiknya diubah sehingga pihak debitur di Indonesia tidak menanggung pembayaran PPh pasal 26. Nah, ini hal-hal yang harus diketahui yang menjadi dasar atau yang menjadi hal yang bisa dilakukan dalam perencanaan pajak untuk PPh pasal 23. Kalau transaksinya dengan luar negeri, tentu kejujuran, integritas harus dijaga. Dan bukan hanya itu, kelengkapan dokumen dan lain sebagainya pun harus dipastikan kebenarannya. Agar kita itu niatnya jujur, ternyata ada kekurangan sehingga menjadi buntung gitu ya. Yang pengennya jujur malah jadi rugi gitu. Nah, itu materi kita tentang perencanaan PPh pasal 23. Semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.